Ya, masjid ini buka terus pintunya 24 jam. Ada security 4 orang. Jadi buka 24 jam, ya, tutup besok hari kiamat. Masya Allah. Ya, di sini judulnya Masjid 3M. Apa itu? Masjid makan, makan, makan. Wah, asik sekali. Berapapun jamaah dan tidak harus yang ikut sholat. Pemulung, tukang bersih-bersih, Wah, luar biasa. kuli panggul pasar, Wah, semuanya silakan makan luar di sini. biasa. Tukang becak, Wah, luar biasa. nggak sholat di sini juga kasih makan. Luar biasa. Nah, padahal di Masjidil Haram, di Nabawi itu nggak ada kata-kata dilarang di masjid. Karena yang datang di masjid adalah tamunya Allah, maka ya tamu Allah harus dimuliakan. Maka di sini namanya Masjid Ramah Musafir. Bagi yang musafir atau siapapun pengen tidur di masjid, kita siapkan kasur dan tempat tidur dan ada bantal. Dan ditanya besok mau sarapan apa. Wah, luar biasa. Ini sumbangan dari pengusaha Surabaya, pabrik kasur. Oh, Terus ini dari Pak Armala, pengusaha dari Jakarta. Wah, luar Total biasa. ada sekitar 25 kasur yang kita siapkan. Wah, luar biasa. Konco Dawet, kita sekarang berada di ruangan manajemen. Ruangannya Ustadz Kusnadi. Ruangan apa ini, Ustadz? Ruangan menerima tamu negara. Biasanya wali kota, bupati, anggota dewan di Berada di sini. Iya. Oh, iya. Saya termasuk tamu negara. kalau Iya, gitu. tamu negara. Tamu masjid ya. Tamunya Allah. Tamunya Allah, bener ya. Ustadz, selain Ustadz itu selain takmir, pengurus masjid, ya juga seorang pengusaha. Lihat ini. Ini buku-buku saya. Lihat. Coba dijelaskan. Ini marketing langit. Ya. Ini menjelaskan bagaimana perjalanan saya memulai bisnis dari nol, bangkrut, bangkit lagi, nol lagi, minus lagi, bangkit lagi, dan akhirnya balik ke Sragen. Bisnisnya apa? Bisnisnya dulu mulai dari bikin roti, es rumput laut dorong, mie ayam dorong, bakso dorong. Ini kejedot gerobak ini. Ini masih luka. Gitu Iya. Terus Ada terpulang kenangannya. di sini akhirnya sama Allah ditakdirkan jualan ayam geprek sambal korek. Ya. Ayam geprek sambal korek. Korek. Wah, Ya, namanya bagus sekali. Sekitar 40-an cabang saat ini. Sudah 40? Iya. Kalau gitu sudah nggak kecil-kecilan lagi, sudah. Sudah manajemen yang mengelola. Wah, gitu ya. iya. Tinggal Sudah bos ini tinggal ya. ngelola masjid saja. Iya. Sambilan lah itu. Iya. Terus ini buku yang saat ini perjalanan saya memanage mengelola masjid profesional. Nah, ini strategi memakmurkan masjid. Oh iya. Bagaimana masjid ini ada karyawannya kurang lebih 25 orang. Oh. Digaji 25 orang. profesional. Digaji semuanya. Iya. Profesional tuh it means di atas UMK atau pas Iya. UMK atau Imamnya 3 kali UMR. Masya Allah, luar biasa. Iya. Luar Ya biasa. supaya apa? Ngurusin untuk dunia pada serius, ngurusin bisnis serius, ngurusin akhirat untuk surga masa nggak serius? Betul. Nah, mestinya harus Sangat begitu. betul, luar Para biasa. pengusaha sudah saatnya bagaimana berjihad di jalan Allah, berbisnis sama Allah untuk memakmurkan masjidnya Allah. Ya. Saya ingat kata-katanya Khairul Tanjung ketika diundang oleh Majelis Ulama Indonesia, dia justru menyentil ulama. Apa yang disentil oleh Khairul Tanjung? Bosnya Transcorp, Trans TV, Transmart, ya, yaitu dia mengeluhkan banyaknya ulama yang selalu ketika ceramah itu tentang surga neraka, siksa kubur dan sebagainya, ayat-ayat dunia, etos kerja dan sebagainya sering dilupakan. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, mungkin harus ada apa ya, umat Islam harus bangkit, umat Islam harus berdaya, ekonomi harus pada kuat sehingga bisa untuk dakwah, bisa untuk kemakmuran umat. Maka juga harus ada ambil bagian jihad ekonomi. Wah, jihad ekonomi Jihad namanya. ekonomi, Ya. Salah satu jihad yang nyata adalah Ustadz Kusnadi sudah punya 40 gerai. Namanya ayam Geprek sambal korek. sambal korek. Ada 40. mochi juga, kafe juga. Oh, ada mochi. kafe. Terusan saat ini ada gedok presiden punya sahabat saya Pak Dodok Sartono. Wah, luar biasa ya. Sekarang kita bicara tentang bagaimana takmir melayani jamaah. Suatu saat jamaah Al-Falah ada yang ulang tahun dan kemudian oleh takmir disediakan spesial menu
Tumpeng. Bagaimana ceritanya? Ya, waktu itu dengar kabar salah satu jamaah yaitu Pak Zainuri ulang tahun yang ke-63. Nah, dengar kabar itu akhirnya takmir memberikan surprise karena Pak Zainuri sudah hampir 4 tahun menjadi jamaah aktif di sini, sholat 5 waktu. Bersama anak dan istrinya. Wah, luar biasa. Nah, karena aktif jamaah maka takmir peduli. Jamaah ini keluarga besar kita sendiri. Makanya dari takmir disiapkan nasi tumpeng, nasi kuning, nasi gurih, dan seluruh jamaah subuh waktu itu kita siapkan nasi kuning juga. Didoakan bersama, terusan makan bersama, saking bahagia terharunya Pak Zainuri menyampaikan ucapan terima kasih. Nah, setelah selesai makan, saking bahagianya, terima kasih Pak Kusnadi berbisik sama saya bahagia sekali, maka pertengahan Maret ini saya akan ke Jakarta, mohon doanya saya akan wakafkan 1 unit mobil untuk Masjid Raya Al-Falah. Luar biasa ya. Itu lesson learn yang luar biasa. Kalau jamaah senang, insya Allah balasannya luar biasa. Ya. Dan masih banyak lagi di sini juga habis subuh itu ada SPD, spesialis pembaca doa. Imam bersama takmir berkunjung kepada jamaahnya, kepada pengusaha Mas Jumanto, kepada dokter lulus. Kita doakan ke rumahnya mereka, maka bahagia sekali. Ketika dia bahagia, akhirnya masjid kok peduli banget sama jamaahnya, akhirnya sedekah berapapun diberikan. Wah, luar biasa ya. Itu pembelajaran yang lain. Ada juga yang kisah ya, suatu saat jamaahnya kehilangan sepeda motor, HP dan sebagainya, dan diganti. Bagaimana ceritanya? Karena saya pernah baca di salah satu masjid ada tulisannya, di masjid ini sering terjadi kehilangan, maka bila barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Hati saya mengatakan, loh, orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Maka saya rubah di sini. Masjid Raya Al-Falah bila ada barang hilang akan diganti oleh takmir karena takmir bertanggung jawab. 2 motor hilang tapi yang satu ketemu di Rumah Sakit Muwardi, terus Federal 1, HP, uang SPP anak sekolah juga kita ganti semuanya. Wah, luar biasa. Bikin nyaman. Luar biasa. Ya. Kojo Dawud, saya kira cukup wawancara saya dengan Ustadz Kusnadi tentang Masjid Al-Falah Sragen yang viral. Ya, terkenal dengan 3M-nya. Makan. Ya. Jadi kalau ngundang anak muda jangan pakai surat. Nggak akan datang. Ngundang anak muda harus pakai makan. Itu filosofinya. Ayo datang ke masjid. Karena selain untuk beribadah juga untuk makan. Terima kasih Ustadz. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lire. Sesok kita Dawet lagi. Terima kasih.